Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Kita bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan sampai hari ini kita rasakan. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama belajar materi dari Tuhan lewat renungan kita. Jangan pernah bosan, karena lewat firman Tuhan, pengenalan firman Tuhan, kita makin bertumbuh, iman kita makin bertumbuh juga. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, mengenalmu. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum dan ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 32 sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia terlelur dengan kata-katanya. Mereka tidak memunahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat, dan menumpahkan darah orang yang tak bersalah, darah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzinah dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Dicerahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk kepada bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam pujian-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan kecewakan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, seorang pemuda yang sedang jatuh cinta dan dia sedang patah hati, dan dia menyanyikan sebuah nyanyian dan mengucapkan kalimat cintaku bertepuk sebelah tangan. Apa rasanya? Pasti menyakitkan dan mengecewakan.
Jemaat Tuhan. Ini juga yang dirasakan oleh Tuhan Allah terhadap bangsa Israel. Di sini kita melihat kekecewaan Tuhan sungguh luar biasa terhadap bangsa itu yang selalu menentang segala firman atau perintah yang diberikan Tuhan Allah kepada mereka. Kecewa pasti dialami oleh semua orang, jemaat Tuhan. Namun kekecewaan kita itu kita alami penyebabnya berbeda-beda, jemaat Tuhan. Kekecewaan dalam keluarga, kekecewaan dalam pekerjaan, kekecewaan dalam lingkungan kita, kekecewaan dalam gereja, termasuk kita kekecewaan terhadap Tuhan, jemaat Tuhan. Dan di sini kita lihat bagaimana Mazmur 106 mengisahkan pengalaman jatuh bangun bangsa Israel dalam merespon kasih Allah. Ceritakan pembangkangan Israel dalam bidang agama. Hal itu terjadi ketika Israel membiarkan bangsa asing hidup berdampingan dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan memberikan suatu pengaruh yang besar kepada mereka. Akibatnya terjadi pembaruan budaya, pembaruan agama, etnis, dan pola pikir terhadap bangsa Israel. Pada saat itulah mereka bukan hanya terseret arus penyembahan berhala, tetapi juga melakukan ritual kurban anak laki-laki dan ritual berhala perempuan. Dengan begitu, identitas bangsa yang kudus menjadi najis dan tercemar. Hal itu memicu kemarahan Allah terhadap Israel sehingga mereka pun dihukumnya. Inilah kekecewaan yang dirasakan oleh Tuhan Allah kepada bangsa itu. Setelah bangsa itu tiba di negeri yang Tuhan berikan, mereka malah terpengaruh oleh budaya dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa yang mereka datangi itu. Inilah kekecewaan dari Allah. Tetapi kita lihat di sini sidang jemaat Tuhan, kasih setia Tuhan akhirnya muncul saat umatnya memohon pertolongannya. Dalam perjanjian antara Allah dan Israel, Ia telah memberikan materai kasih-Nya. Pada relasi perjanjian itu, Hesed itu yang menjadi jaminan kepastian bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, karena Allah sendiri yang mengukuhkannya atas kesucian namanya. Jemaat Tuhan, walaupun Allah kecewa, tetapi kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan, tidak akan lekang, dan Tuhan akan berikan kepada siapapun kalau benar-benar kita bertobat datang kepada Dia, walaupun kekecewaan itu melanda kita. Jemaat Tuhan, memegang teguh janji setia antara manusia dan Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Memegang janji itu bukan perkara yang mudah. Ada banyak faktor ataupun alasan yang dapat mengakibatkan perjanjian itu dilanggar oleh Israel. Meskipun umatnya tidak setia pada perjanjian tersebut, namun Tuhan tidak pernah ingkar janji, karena Tuhan tidak ingin ketika manusia berbalik mencintainya, ternyata cinta manusia hanya pura belaka saja. Jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar dan kita mengevaluasi diri kita, koreksi diri kita. Sudah berapa lama dan sudah berapa banyak kita mengecewakan hati Tuhan dengan ketidaktaatan dan pembangkangan yang kita lakukan. Kita koreksi diri. Mari kita melihat kembali
perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sudah berapa banyak kita sudah mengecewakan Tuhan melalui perbuatan kita dan pembangkangan dan ketidaktaatan kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, mari mulai saat ini kita tidak boleh melakukan lagi, dan kita tidak boleh mengecewakan hati Tuhan kembali. Lewat ini kita belajar bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah, dan kita mau mengevaluasi diri kita, memperbarui diri kita ke arah yang lebih baik. Ini yang penting. Ya, sidang jemaat Tuhan, pengaruh-pengaruh apapun jangan kita mudah dipengaruhi. Apalagi zaman ini begitu banyak pengaruh yang kita dapat, pengaruh negatif. Tapi kalau pengaruh positif, oke. Mari kita menerima sebagai pelajaran yang berharga untuk kita, menerima suatu masukan yang positif untuk kita. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan, jangan pernah kecewakan hati Tuhan. Karena hati Tuhan, sekali kecewa, kita akan menerima hukuman yang pantas untuk kita atas kesalahan kita. Saya kira percaya sidang jemaat Tuhan selalu dalam lindungan Tuhan, dan tetap pada pendirian kita, dan tetap pada firman, dan tetap belajar pada kebenaran firman. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami hari ini belajar bagaimana bangsa Israel mengecewakan hati Tuhan. Tapi kami mau Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami tidak mengecewakan hati Tuhan, agar kami terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang